Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini akan saya informasikan kepada Anda semua, khususnya para penerima bantuan sosial ataupun kepada masyarakat umum, bahwasanya di akhir tahun ini setidaknya ada 5 bantuan sosial yang masih dicairkan. Kelima bantuan sosial itu apa saja? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Bagi Anda yang ingin tahu, Anda bisa simak penjelasan yang nanti saya berikan sampai tuntas ya disimaknya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan berikut informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini akan langsung saya sampaikan, setidaknya saya sudah mencatat ada 5 bantuan sosial yang masih akan dicairkan pada akhir tahun 2023 ini ya. Akhir tahun ini yaitu rentang waktu bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi ketiga bulan terakhir ini saya artikan akhir tahun 2023. Nah, setidaknya saya sudah merangkum ada 5 bansos yang sudah saya catat. Sebenarnya ada lebih dari 5, tapi di sini saya rangkum hanya 5. Ya, selebihnya kebanyakan itu adalah bansos yang berasal dari daerah. Nah, di sini saya merangkum bansos yang berasal dari pemerintah pusat, terkhusus dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kira-kira apa saja 5 bantuan itu? Yang pertama tentunya adalah Program Keluarga Harapan atau PKH. PKH tahap terakhir di tahun 2023 memang belum dicairkan ya. Tahap keempat ya. Nah, itu nanti kemungkinan akan dicairkan kalau tidak November ya Desember. Kita tunggu saja nanti terkait jadwal penyalurannya, info penyalurannya nanti kita tunggu ya. Saya semoga saja cepat tersalur ya. Untuk PKH yang jelas nanti cair sesuai dengan komponen ya. Jadi seperti biasa sesuai dengan komponen. Tentunya penerima PKH 1 dengan PKH yang lain bisa jadi berbeda nominalnya. Ada yang dapat 225.000 ya, ada yang dapat 500, ada yang dapat 600 ya, tergantung komponen yang dimiliki. Selanjutnya yang kedua ada bantuan program sembako atau dulu yang kita kenal sebagai BPNT, bantuan pangan non tunai. Sekarang sudah berubah nama ya menjadi program sembako, di mana untuk sembako ini per bulannya itu sama, penerima satu dengan yang lain sama-sama menerima Rp200.000 yang semula dicairkan dalam bentuk sembako, saat ini kan dicairkan dalam bentuk tunai ya. Biasanya dicairkan bersamaan dengan bantuan PKH. Jadi kalau ada penyaluran di daerah Anda, entah itu melalui pos ataupun melalui kartu merah putih, mohon nanti dicek ya di sana itu penyaluran bantuan apa. Apakah bantuan PKH ataukah PKH dengan sembako ataukah sembako saja ya. Pada intinya yang kedua yang masih cair adalah bantuan sembako. Yang ketiga yang rencananya masih akan cair ya di akhir tahun 2023 tentunya adalah PBI. PBI itu adalah penerima bantuan iuran. Mas, penerima bantuan iuran itu apa? Penerima bantuan iuran adalah BPJS Kesehatan yang dibayar oleh pemerintah. Jadi angsurannya dilunasi oleh pemerintah, itu namanya PBI. Kartunya adalah Kartu Indonesia Sehat. Anda sebagai penerima bansos biasanya memiliki kartu tersebut. Atau Anda penerima bansos itu 90% lebih penerima BPJS gratis ini. Nanti bisa dicek ya. Yang keempat yang rencananya masih cair di akhir tahun 2023 ini adalah bantuan permakanan. Bantuan permakanan ini adalah bantuan terkhusus bagi lansia tunggal sebatang kara ya. Nanti akan disalurkan makanan kepada Anda oleh Pokmas. Jadi setiap kecamatan sudah dibentuk kelompok masyarakat yang nantinya akan membantu menyalurkan makanan kepada Anda, penerima manfaat permakanan khususnya ya. Dan itu akan disalurkan insya Allah setiap hari. Nah, permakanan ini untuk nominalnya per bulannya itu lebih dari Rp600.000 per bulan, tapi dalam bentuk makanan ya, dirupakan dalam bentuk makanan.
Yang kelima, yang masih cair ya di akhir tahun 2023 ini adalah bantuan atensi YAPI. YAPI itu adalah yatim piatu. Jadi yatim dan atau piatu. Atensi YAPI ya itu bulan Oktober ini sudah cair. Ya, sudah cair baik melalui pos ataupun lembaga salur lainnya. Jadi yang kelima ini adalah bantuan yatim terkhusus bagi adik-adik yang orang tuanya meninggal dunia, entah bapak ataupun ibunya atau keduanya ya. Itu setidaknya saya sudah merangkum ada 5 bantuan yang masih dicairkan di akhir tahun 2023 ini. Ada PKH, ada BPNT atau sembako ya, ada BPJS kesehatan gratis pemerintah ya. Kalau untuk BPJS ini tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk iuran yang dilunasi, sehingga Anda bisa menggunakan BPJS ini sewaktu-waktu ya, bisa untuk berobat ataupun untuk rawat inap. Yang keempat ada permakanan, yang kelima ada bantuan anak yatim. Dari 5 bantuan yang tercatat ini sebenarnya masih ada bantuan yang lain ya, yang masih cair di akhir tahun 2023 ini. Salah satunya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, ada juga bantuan BLT dana desa. Ini biasanya menggunakan anggaran dana desa. Jadi ini dari pemerintah daerah setempat ya. Ada juga di daerah itu program Rantang Kasih ya. Ada juga bantuan yang lain yang mungkin belum bisa saya sebutkan. Biasanya khusus di beberapa daerah, kabupaten atau kota tertentu itu juga memiliki program bantuan kepada warganya. Selain dari kelima bantuan yang tadi saya sebutkan, biasanya ada program-program bantuan tersendiri. Oh ya, lupa, satu lagi, Kementerian Sosial juga punya program RST ya, Rumah Sosial Terpadu atau program bedah rumah. Yaitu ada beberapa program bantuan yang masih tersalurkan di akhir tahun 2023 ini. Tentunya penerima bantuan itu ya datanya berasal dari DTKS ya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sehingga kalau ada netizen yang menyampaikan, oh ini tidak tepat sasaran, oh ini perlu ada perbaikan, Anda coba minta tolong sampaikan, jangan hanya di media sosial, segera sampaikan ke kantor desa atau kelurahan setempat. Karena dari data DTKS itu sudah bisa diolah datanya melalui desa. Jadi desa bisa merubah ya, bisa menghapus ataupun mengusulkan data baru melalui aplikasi yang sudah diserahkan kepada desa, yaitu adalah aplikasi SIG-NG. Dan baik desa ataupun kelurahan itu bisa melakukan pengusulan dan juga penghapusan data melalui aplikasi SIG-NG tersebut. Tentunya desa dan juga kelurahan bisa merubah data DTKS itu dengan cara musyawarah desa ataupun musyawarah ataupun rembuk desa atau rembuk kelurahan ya. Jadi ada berita acara di sana yang disepakati bersama baik oleh pihak desa, ada BPD ya, ada pendamping sosial dan sebagainya yang menyatakan bahwa nama-nama ini tidak layak menerima bantuan dan nama-nama ini diusulkan agar bisa mendapatkan bantuan begitu ya. Jadi kalau dari Anda ada yang mengira data bansos itu ada yang tidak tepat sasaran, ya mohon segera disampaikan ke pihak desa atau kelurahan ya, karena aplikasinya sudah diserahkan ke desa kelurahan. Tujuannya agar nanti data yang sudah diserahkan itu bisa update, karena dari desa atau kelurahan itu yang lebih tahu bagaimana kondisi warganya. Nah itu ya, untuk pendamping tugasnya itu hanya mendampingi yang sudah menerima. Jadi pendamping itu tidak bisa melakukan perubahan data tanpa adanya kesepakatan bersama. Pendamping mendampingi data yang sudah ada. Jadi pendamping, misal pendamping PKH ya, hanya mendampingi penerima PKH yang sudah tercantum di dalam data bayar ataupun di dalam BNBA penerima PKH. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga infonya bermanfaat ya. Ketemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.